Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 angkatan 7 yang beranggotakan Abdullah D. Adam, Gabrina Amanda, dan Alfianti. Kelompok kami akan membahas tentang aparatur sipil negara dilarang mudik saat pandemi dalam bentuk video infografis. ASN dilarang mudik saat pandemi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Cahyokumolo menerbitkan kebijakan larangan mudik lebaran bagi aparatur sipil negara beserta keluarganya. Larangan itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pan RB nomor 8 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi ASN dalam masa pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah berlaku mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei tahun 2021. Dalam rangka membantu aksi pemerintah dalam menurunkan angka corona, maka pemerintah menerbitkan larangan PNS untuk mudik. Sanksi PNS mudik lebaran yaitu berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama tingkat ringan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Tingkat sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan yang terakhir, tingkat paling berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan yang paling fatal, pemberhentian. PNS boleh keluar kota asal menunjukkan surat tugas yang minimal ditandatangani pejabat setingkat eselon 2, menunjukkan hasil negatif corona, menunjukkan identitas diri yang sah dan berlaku, melaporkan rencana perjalanan meliputi jadwal keberangkatan, jadwal pada saat di tempat perjalanan, dan yang terakhir jadwal kepulangan. Syarat PNS boleh dinas keluar kota sesuai dengan Menpan RB nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Persyaratan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah status daerah. Status daerah tujuan berdasarkan peta zonasi resiko COVID yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang kedua, memiliki surat tugas yang harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 serta penerbitan surat tugas perjalanan tugas selektif sesuai dengan tujuan dan urgennya. Yang ketiga, perhatikan kebijakan Pemda. Perhatikan aturan dan kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar dan masuk. Yang paling penting adalah melakukan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. ASN, no mudik.